Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Untuk kali ini kita sudah menginjak di bagian ke-10 untuk perakitan pemancar radio break SW. Untuk teman-teman setanah air yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk mendukung channel Pangeran Kesiangan, cukup satu kali seumur hidup menghitamkan subscribe yang masih merah. Kalau sudah hitam ya nggak usah. Jadi menghitamkan subscribe yang masih merah. Kalau sudah hitam ya sudah begitu. Oke, langsung saja kita cek untuk SWR. Ini 240 ya. Oke, kita on kan pancarnya. Oke. Di 40 watt ini langsung ke antena nih, langsung ke antena sana. Ini ke tuh langsung ke mancar ini, mancar ya. Ya, 40 watt sudah mengeluarkan RF-nya, tapi permasalahannya bukan itu. Permasalahannya bukan wattnya gede atau kecil gitu ya. Langkah pertama kita dengarkan di radio. Di radio tuh suaranya seperti apa? Seharusnya tong gitu ya. Emang antara transistor, MOSFET dan tabung emang beda suaranya. Kalau transistor dengan tabung itu hampir mirip lah, tong. Tapi kalau MOSFET dia bukan tong tapi seng gitu. Dia lebih halus kalau MOSFET. Ya, tapi permasalahannya rata-rata MOSFET itu pecah. Di radio itu kita cariin signalnya nggak ketemu, song gitu nggak ketemu. Jadi seperti ini. Coba kita dengarkan ya. Ini kita on kan. Susah untuk mencari frekuensinya gitu, agak penuh jadinya, hampir penuh lah di spektrumnya, kiri kanannya melebar, pecah. Itu rata-rata kalau menggunakan MOSFET seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Ya ikuti terus langkahnya, apanya sih yang mau dirubah. Dan kemarin sudah sempat saya rubah untuk menaikkan wattnya ya. Ini RFC di osilator saya rubah nih, diameter kawatnya yang awalnya 0,5 atau 0,8 kalau nggak salah ya. Ini saya rubah menjadi 0,3 nih kawatnya nih, RFC yang ini. Karena kendalanya dia agak lambat gitu, delay. Ya osilatornya delay, lambat. Terus kopling kopel ini saya ganti ke 100 nano semua, itu 104. Terus yang ini nih, ini awalnya kan 5 lilit ya. Kalau 5 lilit itu MOSFET atau panel itu gampang jebol ya. Kalau 5 lilit gampang jebol. Terus saya ganti 1 lilit.
Satu lilit cuma udah panas ini peritnya jadinya nih. Ya kagak apa-apa sih, perit mah panas gak sama kawatan nih. Panas ya, perit itu dipegang melepuh ya. Tapi transistornya atau MOSFET-nya ini nggak panas ya. MOSFET-nya ya hangat-hangat kuku lah. Nggak berlebihan gitu panasnya. Jadi yang dirubah itu nggak, selanjutnya sekarang kita merubah supaya signalnya itu nggak pecah gitu di radio. Ya sudah dibedah, selanjutnya kita rubah dari tingkat buffer sampai dripper akan kita rubah. Kita butuh lilitan lagi, kita lilit yang namanya bipilar. Kita lilit sebanyak 4 lilit. Ini sengaja saya pakai kabel LAN atau kabel internet supaya ada perbedaan. Kalau pakai email ntar teman-teman bingung, kabelnya kok sama gitu, jadi ntar bedainnya susah. Kalau pakai ini gampang dibedain. 4 lilit cukup. Nah, seperti itu. 4 lilit kita potong di sini. Selanjutnya ini digabung. Yang ini dipisah, yang ini dipisah. Gitu. Terus yang ini digabung. Terserah apakah ini yang digabung, salah satu. Kalau ini yang digabung, ini jangan gitu. Ya. Jadi ujungnya dikupas. Jadi ini putih sama biru, yang digabung tuh putih sama biru. Ya ini dah gitu. Seperti itu. Ini dulu nggak seperti ini. Kita pasang di sini. Ya, di sordel. Ini dipotong aja nih. Terus RFC-nya kita pasang, ditekuk dikit. Jadi kakinya sebelah aja masuk ke sini. Seperti itu. Kurang.
krik kayaknya nih, agak susah. Oke, udah kencang. Selanjutnya ini kakinya dicabut sebelah aja nih, kakinya dicabut sebelah, nah gitu. Seperti ini, nah gitu aja tuh, cabut sebelah terus yang ini kesiniin, disortir, nah gitu. Disortir. Terus yang ini digabung ke kaki RFC. Gabung ke kaki RFC dia. Udah susah nih. Seperti itu. Jadi kita modifikasi rangkaiannya. Rangkaiannya kita modifikasi seperti ini. Oke. Nah, terus dari sini, dari pertemuan ini antara bipilar dengan RFC itu dikasih kapasitor 100 nano dan ke ground, jadi dia ke ground. Ya, kita taruh di sini aja nih, nah gitu untuk sordel. Nah gitu ya, seperti itu. Ini kita tekuk ke ground aja. Seperti itu. Ya, jadi seperti ini perubahannya, dan tahanannya pun dirubah. Dan transistor yang saya gunakan ini BD139. Kemarin waktu tip 41 berhubung KW, jadi kurang bagus. Ini saya ganti sama BD139 yang ST. Tip 41 kalau yang ST mah bagus, jadi paling enggak kita gunakan yang merek ST. Tahanannya dari yang 10 kilo. Yang 10 kilo itu kan
kenanya dari positif ke basis. Nah, diganti tahanannya menjadi 3K3 dari basis ke kolektor. Dari basis ke kolektor 3K3. Terus yang dari basis ke ground itu kan 4K7. 4K7 diganti dengan 330 ohm. Ada. Terus emitor kan dia langsung nih dipotong, jalur dipotong, dikasih tahanan 10 ohm, setan 10 ohm. Nah, terus sekarang ke tingkat Reaper, nggak beda jauh seperti ini. Untuk bagian Reaper yang sebelumnya tip 41, ini saya gunakan MOSFET IRF 250 yang nggak terlalu harus MOSFET dengan tipe ini kebetulan ada seperti ini MOSFET, jadi saya pakai. Jangan lupa dikasih mika, jadi jangan sampai ini berfungsi sebagai kolektor. Di RF itu lari-larian apa namanya ya, RF nya seperti itu. Ya, bagian bapernya sudah terpasang RFC dan bipilarnya. Jadi bipilar saya mempergunakan email, ya sama saja dengan yang ini, caranya sama dan jumlah lilitannya pun sama ya. Ini dengan yang ini sama, ini kawat 0,5, ini 0,8. Ini kalau saya buat kawat email kan bingung karena warnanya sama tuh. Lihat tuh bagaimana coba. Kalau begini kan gampang dah. Ya, begitu. Kalau yang ini bisa terbalik nggak apa-apa dia, antara putih dengan biru. Misalnya birunya di sini gitu, nggak apa-apa dia. Terus ini juga dikasih tahanan yang masuk ke 7809. Ini saya kasih tahanan 68 ohm. Dia kalau langsung dari 20 volt ke IC 78 ini dia panas, kelamaan mati dia begitu. Jadi saya kasih tahanan 68 ohm. Oke, dia adem. Jadi untuk buffer dan Reaper perubahannya seperti ini. Tingkat buffer dan Reaper sama, dirubahnya sama, antara RFC dengan bipilar sama ya, jelas ya, jelas. Terus di bagian bawahnya, bagian tahanannya beda dia, karena yang Reaper mempergunakan MOSFET, jadi dia yang beda. Jadi yang ini tetap 10 kilo. Mana dia? Ini. Yang ini tetap 10 kilo. Di PCB-nya kan dia 10 kilo. Ya, di PCB-nya 10 kilo. Mana dia?
sini nih. Oh, 10 kilo. 10 kilo tetap 10 kilo, cuma yang 4K7 ini kan 4K7 ini diganti dengan 1 kilo. Jadi untuk dripper hanya itu perubahannya. Dan untuk yang bumper ini tahanan yang 10 ohm. Dia paralel dengan C100 nano. Ini dia. Jadi hanya itu. Nah, seperti itu. Hanya itu perubahannya. Kita coba ya. Dicoba disordel dulu nih. Disordel. Oke. Sudah tersambung. Ini radionya. Kita on. Ih, suaranya mantap benar. Ini baru nih signal nih. Nih, kita putar-putar. Bulat sekali nih. Kalau RF nih, kena RF. Kita putar ya, dikit-dikit. Sempit ya. Ini signalnya bener-bener bulat ini, seperti transistor atau tabung nih. Benar-benar bagus ini. Emang radionya ini terlalu sempit, nggak seperti radio nasional. Jadi untuk signal ini udah bulat tuh bagus. Oh ya, wattnya kita lihat wattnya. Oke, 20 watt ya,
nanti di episode selanjutnya, episode bagian 11 ya. Di bagian 11 nanti kita fokus di wattnya ya. Wattnya kita perbesar. Sekarang untuk membulatkan signal sudah ya. Jadi fokusnya itu membulatkan signal untuk di bagian ke-10 ini. Jadi seperti itu perubahannya di buffer dan reaper. Dan untuk di bagian ke-11 nanti kita memperbesar daya pancarnya ya, wattnya begitu. Oke, untuk saat ini sampai di sini saja dulu. Nanti kita berjumpa lagi di bagian ke-11. Terima kasih semuanya yang sudah subscribe, menghitamkan subscribe yang masih merah. Dan untuk teman-teman yang lagi ngerakit, semoga berhasil. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.